Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Ayuhas shaimun was shaimat rahimakumullah. Pada Ramadan ke-17 ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah di dalam hati kita dalam menjalankan amal-amal soleh dan meninggalkan segala bentuk dosa dan maksiat. 17 Ramadan adalah waktu yang sangat bersejarah bagi kita, karena 17 Ramadan di masa Nabi dahulu pernah terjadi perang Badar, perang yang begitu besar dan dahsyat, dan alhamdulillah dimenangkan umat Islam. Kemudian 17 Ramadan ini mengingatkan kepada kita juga 17 Agustus, di mana negara kita, negara tercinta Republik Indonesia, memproklamirkan kemerdekaannya. 17 Ramadan ini juga mengingatkan kepada kita tentang 17 rakaat yang setiap hari kita kerjakan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang terpenting dari beberapa yang sudah disebutkan tadi adalah bahwa 17 Ramadan ini diturunkannya Al-Quran dari sisi Allah ke Lauhul Mahfuz sekaligus 30 juz. Artinya kita umat Islam harus berusaha introspeksi diri, bermuhasabah bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran yang merupakan kalamullah, yang merupakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Akankah Al-Quran ini seperti kitab-kitab suci yang lain yang tidak diamalkan oleh umatnya? Apakah Al-Quran ini akan hanya sebagai tempat, sebagai alat untuk mendapatkan pahala saja, tanpa harus melihat dan mengamalkan isi kandungannya? Sebenarnya Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai qanun, sebagai dustur, sebagai undang-undang, sebagai aturan yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, mari semua perkara-perkara yang diperintahkan dalam Al-Quran kita laksanakan, baik yang sifatnya individu atau bermasyarakat, berbangsa, bersosial, atau yang sifatnya kewajiban-kewajiban ibadah-ibadah mahdoh dan ibadah-ibadah yang ghair mahdoh. Demikian juga mari kita jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kita, Rabi'a qulubina, sebagai penyejuk batin kita, karena Al-Quran ini merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terus ada sampai hari kiamat nanti. Semoga dengan peringatan-peringatan nuzul Quran, betul-betul ayat-ayat Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas kita pedomani, kita amalkan, baik dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, terutama berbangsa dan negara. Karena bangsa dan negara, kelompok yang mau mengamalkan Al-Quran, mereka adalah kelompok atau negara yang berjaya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalaulah satu negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, caranya adalah dengan mengamalkan Al-Quran, dengan menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang. Lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Allah berjanji akan membuka keberkahan, kemudahan, kejayaan, kemajuan, baik bantuan datang dari langit atau bantuan dari bumi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.